Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Hans Kueh, pengamat pasar modal. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan dari ISG di pekan lalu. Kemudian juga kita tadi sudah membahas mengenai TINS ya, untuk kemudian perbandingan dari kinerja. Kita akan tampilkan kinerja keuangan dari TINS, kemudian juga ada ANNT, kemudian juga ada INCO dan juga PTB. Kita bahas perbandingannya lah Pak Hans. Kita ke ANMT sendiri seperti apa menurut Anda kalau kita kemudian bandingkan dengan TINS yang Anda tadi melihat nampaknya cukup menarik kalau bisa masuk ke TINS tapi buy on weakness begitu ya. Lalu bagaimana dengan yang lain di Ya, sektor yang sama? Antam sebenarnya kalau kita lihat di kuartal 2 ini kinerja juga cukup baik ya. Kalau kita lihat secara kuartalan dan secara tahunan revenue Antam mengalami peningkatan gitu ya. Dan tetapi memang kalau kita lihat net income-nya masih cenderung turun ke bawah gitu ya untuk Antam sendiri gitu. Memang kalau kita lihat eh, sebenarnya harga nikel sendiri itu udah rebound ya, tetapi memang belum terlalu terlihat di kinerja korporasi. Beberapa tahun terakhir kinerja nikel itu memang bergerak dalam tren yang turun gitu ya. Dan untuk saat ini ya Antam kalau secara teknikal ya kita sih masih berpikir untuk bisa buy in weakness ya untuk Antam ya karena dia baru seperti mengakhiri tren turun dan mulai membuat tren naik gitu. Tetapi saya lebih cenderung memilih buy in weakness ya mungkin sekitar 1280, 1300 baru berani melakukan pembelian pada saham Antam sendiri. Oke, lalu untuk INCO sendiri seperti apa Pak Hans? Ya, Inco sendiri kalau kita lihat kinerjanya juga nggak terlalu baik gitu ya. Kalau kita lihat secara year on year itu revenue turun 20%-an, bahkan net profit turun 75% ya. Memang kalau kita lihat tren turun nikel di dunia, tapi kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kalau data Mei itu nikel kembali ke 20 ribuan ya. Jadi mungkin nanti di kuartal 3 kemungkinan kinerja Inco akan lebih baik gitu ya posisinya. Nah untuk sahamnya sendiri mungkin ini dalam tren yang lower saat ini. Jadi saya merekomendasikan buy weakness juga di 3680 sampai dengan 3730 untuk saham Inco sendiri. Oke, untuk PTBA? Ya, PTBA sendiri kalau kita lihat kinerjanya ya, PTBA kinerjanya sebenarnya penjualan itu naik ya, year on year 3,7%, tetapi memang net profitnya turun 28,6%. Memang secara umum batu bara ini kalau dibanding tahun lalu ya memang agak turun, tapi memang harga batu bara ini masih cukup tinggi ya di 140-an. Jadi secara umum uh, profit akan termaintain biarpun kalau pertumbuhan pasti akan tertekan turun ya. Hmm. Dan selama masih ada terjadi konflik di timur apa di Eropa ya Rusia dengan Ukraina itu harga batu bara kita perkirakan juga masih akan kuat gitu. Nah, PTBA sendiri kalau saya sendiri berpikir bahwa kita juga buy weakness untuk PTBA gitu ya. Areanya mungkin 2600, 2650 untuk area buy weakness dari PTBA sendiri gitu. Baru berbahaya kalau turun di bawah 2500 ya karena ini mengkonfirmasi trennya akan kembali turun ya untuk PTBA. Baik, itu tadi dia analisis terkait dengan 4 emiten tambang BUMN yang kemudian bisa menjadi referensi mana yang lebih menarik lah ya, apakah itu dilihat dari kinerjanya ataupun mungkin pergerakan sahamnya. Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini, Pak Hans yang akan direkomendasikan di pagi hari ini ada ABMM yang direkomendasikan buy dengan support di 3670, kemudian resistance di 4080, ASRI support di 130, resistance di 145, kemudian juga GGRM di 14.900 untuk support dan resistance di 16.800 dengan rekomendasi buy. SMGR di level support 3650 dan resistance di 4450, semuanya direkomendasikan buy. Baik, yang menarik adalah GGRM terkait dengan saham-saham berbasis tembakau. Kalau kita lihat secara laporan keuangan memang ini masih landai begitu, tapi Anda merekomendasikan buy
karena mungkin dilihat dari kinerja pergerakan saham GGRM sendiri di akhir pekan lalu nampaknya menghijau begitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu untuk GGRM, kita ke ABMM terlebih dahulu, Pak Hans. Seperti apa analisisnya? Ya, ABMM ini memang sebenarnya emiten kontraktor ya di batubara, tapi dia punya anak usaha yang go public juga terkait dengan batubara gitu. Kemarin sempat turun ya karena memang sentimen harga batubara yang terkoreksi, tetapi secara umum harga batubara itu tinggi ya sebenarnya ya, dan ini periode yang bagus untuk sektor batubara sebenarnya. Biarpun kalau dibanding tahun lalu pasti tidak setinggi tahun lalu gitu. Nah, trennya pola naik, oleh karena itu kami merekomendasikan beli ya untuk ABMM ya. Memang kalau bisa beli di 3730 sampai dengan level 3820 ini area yang cukup bagus untuk kita melakukan pembelian ABMM gitu. Cut loss kita di bawah 3670 gitu ya. Dan kita berharap ABMM ini bisa melanjutkan penguatan ke 4.000 sampai 4.080 ya untuk ABMM. Oke, dari ABMM kita ke Asri, Pak Hans seperti apa? Ya, Asri sendiri kalau kita lihat ini sektor properti ya, ada sentimen yang relatif cukup positif ya untuk sektor properti sendiri ya. Kalau bunga turun gitu ya, harapannya sektor properti bisa bergerak naik ke atas gitu. Oleh karena itu kami merekomendasikan beli ya di Alam Sutra 133 sampai dengan 137 gitu ya untuk saham Asri sendiri. Kemudian cut loss di bawah 130, target kita 142 sampai 145 ya untuk saham Asri. Oke, untuk Asri level terakhir ada di 136, cukup pendek range-nya untuk ke harga ataupun target pas dari Asri ya. Ini berarti hanya untuk trading jangka pendek saja Pak Hans untuk Ya, Alam untuk Sutra? ya saat ini sih kita berpikir memang kita perlu transaksi dulu ya untuk Hmm. saat karena kemungkinan pasar akan cukup volatile ya. Oke, kalau tadi untuk ABMM sendiri seperti apa? Untuk jangka pendek ABMM atau menengah? bisa lebih jangka menengah ya posisinya ya karena kita berpikir kinerja korporasi masih cukup baik ya dan trennya akan bergerak naik ke atas. Di Baik. sektor properti kita butuh waktu 2026, 2027 ya untuk melihat sektor itu benar-benar firm bergerak naik ke atas. Baik, dari Alam Sutra kita ke gudang garam, seperti apa Pak Hans? Ya, memang kita harus mengakui tahun ini bukan tahun yang bagus bagi industri rokok dan tembakau gitu ya. Pemerintah ngeluarin PP tentang kenaikan cukai gitu ya dan cukup tinggi ya kenaikan cukai tadi gitu ya di awal tahun. Kemudian kalau kita lihat lagi ada peraturan lagi yang keluar ya, peraturan Menteri Keuangan itu ya, cukai itu naik 10% dan ada yang 15% gitu ya. Tapi kemudian ada peraturan tentang larangan penjualan rokok secara retail gitu ya, itu juga cukup negatif. Kemudian rokok nggak boleh dijual 200 meter dari kawasan sekolah gitu ya. Kemudian penjualan lewat web dan media sosial ya. Nah, kemudian kemasan rokok itu jadi minimal 20 batang. Nah, ini tentu menaikkan harga jual rokok ya. Artinya orang dulu kalau beli rokok kan ya ngeteng aja gitu ya. Hmm. Kalau secara kinerja korporasi juga gudang garam ini memang terpukul turun ya, revenue turun 10%, tapi yang terpukul turun banget itu year on year itu net income ya, minus 72% dan tidak membagikan dividen secara emiten ini. Tetapi kalau kita lihat secara pergerakan saham gitu ya, memang sesudah penurunan yang cukup banyak itu kita cuma berspekulatif untuk melakukan pembelian, mengharapkan ada rebound jangka pendek pada gudang garam. Oleh karena itu spekulatif buy di 15.250 sampai 15.800, cut loss di bawah 14.900, target kita 16.400 sampai 16.800 untuk saham gudang garam. Oke, cukup jauh jaraknya dari harga terakhir di 15.550 ke target price. Artinya ini untuk menengah bisa ya Pak Hans ya? Ya, karena penurunan cukup banyak ya kalau kita lihat ya. Memang kinerja nggak terlalu oke, penurunan cukup banyak. Baik,
Ini juga kalau kita lihat dari kinerja ataupun mungkin pergerakan dari harga saham GGRM sendiri memang rata-rata merah, apakah itu yang mingguan, bulanan dan juga 3 bulanan begitu ya. Untuk mingguan saja ini sudah melemah 6,04%, bulanan sudah melemah 10,12%. Dari GGRM kita ke saham yang direkomendasikan berikutnya ada Semen Indonesia, Pak Hans, seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat SMGR ini sentimennya memang harus nunggu properti bangkit ya. Kalau Ya, properti bangkit, penjualan semen akan bergerak naik ke atas. Memang dari tahun lalu itu sentimen negatifnya oversupply ya, apalagi ada rencana pabrik ya di kawasan Aceh yang menyebabkan perkiraan ada oversupply. Tetapi seiring dengan tren bunga yang akan turun, kemudian potensi kebangkitan sektor properti gitu ya, kami masih memberikan rekomendasi beli pada SMGR gitu. Kemudian untuk saat ini kita bisa trading di 3730 sampai 3950, cut loss di bawah 3650, target kita 4100 sampai 4450 untuk saham semen Indonesia. oke, untuk SMGR level terakhir di 3860, berarti ini masuk ke range beli ya, Pak Hans ya? Ya, untuk masuk ke range beli kita. Oke, menengah pendek atau menengah panjang? Ya menengah mungkin ya, Menengah menengah ya? panjang ya untuk saham semen Indonesia ya. Kalau kita pikir sudah turun cukup banyak ya saham ini. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hans di pagi hari ini. Pemirsa ada ABMM, kemudian juga ada ASRI, kemudian ada GGRM, dan juga SMGR. Semuanya direkomendasikan buy dengan term investasi cukup variatif. Ada yang direkomendasikan jangka pendek saja, tapi kemudian ada yang direkomendasikan untuk menengah begitu ya. Baik, kita akan bahas beberapa hal lain, khususnya adalah terkait dengan earning season dari sektor perbankan. Pak Hans, usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Iya, pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans, kita akan simak terlebih dulu data pembukaan market di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi kami pass through dari RTI untuk IHSG sejauh ini bergerak melemah 1,23% di level 7.218,302 dan saham-saham yang menjadi top gainers yang antaranya adalah DART, CAM, AIMS, CBUT, RICY, Kici, KMDS, Suri, dan Labs. Dan saham-saham yang jadi top losers ada SSIA, ESA, BRPT, PSAB, kemudian juga ada Tower, Akra, Brand, GJTL, dan juga Elsa. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans. Pak Hans, sebelum kita membahas mengenai data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini, kita ke sektor perbankan yang cukup menarik perhatian dari investor. Bagaimana Anda melihat earning season dari sektor perbankan sejauh ini, Pak Hans? Ya, ini sepertinya lebih terlihat berbalik ya. Jadi sebelumnya memang orang melihat bahwa ekonomi cenderung melambat ya, posisi ekonomi Indonesia gitu ya, dan ada indikasi daya beli yang melemah pada kelas menengah dan bawah gitu, dan menyebabkan perkiraan bahwa pencadangan di perbankan itu akan meningkat dan menekan kinerja dari sektor perbankan. Terlihat di kuartal 1 itu terjadi gitu ya, tetapi kalau kita lihat di kuartal 2 ini laporan keuangan yang keluar tidak terlalu terlihat data seperti itu ya. Seperti BCA itu kan kuartal on kuartal itu revenue naik ya, memang karena ini ya berarti double gitu ya pergerakannya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat year on year, BCA itu masih tumbuh 8,5% ya revenue-nya. Net income-nya tumbuh 11,2% gitu ya, menunjukkan bahwa kinerja sektor perbankan masih cukup bagus. Kalau kita lihat Bank Mandiri, kalau kita lihat ini year on year revenue tumbuh 12,5, tetapi memang net profit tumbuh 5,6 ya. Kelihatan mungkin perusahaan akan lebih berhati-hati dengan meningkatkan pencadangan gitu. BRI yang sempat kurang baik waktu periode kemarin gitu ya, dianggap kurang baik, itu year on year tumbuh 15,2 di level revenue, dan tapi net profit memang tumbuh 1%-an gitu. Artinya mereka cukup baik ya, biarpun masih terbayang-bayang oleh potensi pelemahan daya beli dari masyarakat ya, yang kemarin juga dikonfirmasi dengan adanya deflasi yang terjadi di Indonesia.
Baik, dari saham-saham perbankan yang menyampaikan laporan keuangannya, Anda tadi menyampaikan, Pak Hans, mana yang paling menarik sebetulnya? Ya, kalau kita pikir sih mungkin BBRI ya yang kelihatannya masih belum kembali ya pada level-level awal waktu periode Mhm, penurunan gitu. Memang saat ini konsolidasi kita spekulatif buy 4650, 4710 untuk area-area spekulatif buy kita di saham BBRI gitu ya. Nah, kita baru cut loss kalau sahamnya memang turun agak jauh ya di 4550 ya untuk saat ini dan mhm. menanti dia bisa break 4980 ya untuk melanjutkan di atas 5000 untuk saham BBRI sendiri. Baik, untuk saham Bank BRI, potensial upside-nya menarik untuk bisa dicermati. Harga terakhir bisa langsung masuk Pak Hans untuk BBRI? Ya, kita lebih baik buy uniqueness ya untuk Mmm, saham ini ya, karena kalau kita lihat global mengalami tekanan turun ya saat ini, dan IHSG tentu terpengaruh oleh faktor global ya. Jadi, buy uniqueness mungkin strategi yang lebih tepat ya untuk pekan ini. baik. Lalu BBCA dengan Bank Mandiri, tunggu momentum saja atau seperti apa Pak Hans? Ya, kalau BBCA memang agak tinggi di atas ya. Mhm, Kita agak khawatir kalau market global memang terkoreksi, melanjutkan koreksi, mungkin bisa kembali lagi ya mengalami tekanan untuk saham ini. Ya, kalau kita memang menginginkan saham ini, mungkin kita harus agak menunggu di level support ya. baik. Support terdekat ada di 9.800 ya untuk pembelian kita. Baik, tunggu saja dulu, tunggu, pelemahan karena ada possibility kalau memang, ada terkait dengan sentimen global yang negatif, malah kemudian akan terkoreksi, takutnya nyangkut begitu ya untuk BBCA dan juga Bank Mandiri secara harga juga, masih premium ya Pak ya? Belum Ya, kemudian, untuk murah lah ya? BCA ya. Ya, benar. Baik, oke kita ke, data pembukaan market di pagi hari ini tadi, sempat kita kemudian simak melemah di atas 1% Pak Hans untuk IHSG, analisis Anda. Ya, memang kita udah melihat ya tadi udah saya sampaikan juga, dunia sekarang bergeser bahwa The Fed kemungkinan terlambat melakukan antisipasi terhadap suku bunga mereka dan menyebabkan ekonomi US itu kemungkinan akan memasuki periode resesi ya atau pertumbuhan yang lebih lambat gitu dan tentu ini masalah nggak cuma di US kemungkinan akan dihadapi oleh banyak negara ya yang memang memakai kebijakan bunga tinggi ya. Hmm. Eropa mungkin akan mengalami yang sama bersama dengan Inggris gitu ya dan beberapa negara lain yang terlihat cukup lama menahan tingkat suku bunga di periode yang cukup tinggi gitu. Nah, kekhawatiran tadi ya dikonfirmasi data tenaga kerja yang sangat lambat ya, inflasi tingkat pengangguran naik ke 4,3 gitu, kemudian manufaktur di bawah 50 gitu ya. Ini membuat pasar tertekan. Jangan lupa juga indeks manufaktur di Indonesia juga ada satu yang menunjukkan di bawah 50 ya. Dan kemarin kita udah 3 bulan berturut-turut deflasi gitu ya. Dan banyak juga yang menyangkutkan masalah deflasi ini dengan periode yang sama waktu sebelum krisis 97, 98 gitu ya. Sempat ekonomi deflasi dulu beberapa periode gitu. Tetapi BPS sudah membantah tadi gitu ya. Memang terjadi penurunan harga barang gitu ya dan demand-nya agak melambat di masyarakat sehingga harga barang bergerak turun sehingga kita mengalami 3 periode deflasi. Nah, ini yang menyebabkan pasar mungkin melakukan adjust dulu, terkoreksi, tetapi berita bagusnya adalah kemungkinan ini akan memaksa bank sentral global itu Hmm. agresif melakukan pemotongan tingkat suku bunga ya Baik, karena konteksnya dengan Indonesia 6,25% sejauh ini dipertahankan, menurut Anda ini menjadi sebuah kebijakan yang tepat atau tidak? Karena kemarin Gubernur Bank Indonesia sendiri Peri Warjio menyatakan seharusnya bisa turun sih gitu ya, tapi kemudian masih tetap dipertahankan di 6,25%. Analisis Anda seperti apa Pak Hans? ya, ini tentu Bank Indonesia hati-hati dalam Hmm, menurunkan suku bunga karena nilai tukar jadi patokan yang cukup ya, penting gitu ya. baik. Inflasi rendah gitu ya, tetapi nilai tukar ini agak sulit karena faktor global yang datang gitu Hmm, ya. Instrumen SRBI itu udah membantu, tetapi kalau kita lihat belum
cukup maksimal ya, artinya kalau asing melakukan net sell di pasar saham dan obligasi dan keluar rupiah selalu tertekan turun ke bawah. Jadi langkah BI saya pikir udah tepat menahan Mhm. suku bunga dan nanti September ketika Federal Reserve melakukan pemotongan bunga dan rupiah menguat, saya pikir BI berpotensi melakukan pemotongan 25 sampai 50 basis poin ya sampai Mhm akhir tahun. mhm mhm. Baik, dan ini juga mungkin akan memberikan dampak, positif juga untuk sektor, properti dan juga sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dari sektor properti begitu ya Pak Hans ya. Baik, Ya, Pak Hans waktu kita, terbatas di Market Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans, semoga Anda sehat selalu dan juga sukses selalu, sampai jumpa. ya terima kasih Pak. Sama-sama. Baik.